Bab 1137. Setelah Lucifer dan Kalan menandatangani pengabaian tanggung jawab, mereka berjalan ke arena. Arena bising terjun ke keheningan begitu keduanya masuk. Kemudian, suara diskusi bisa didengar. Sial, aku bukankah Tuan Kalan dari keluarga Elrod? Kenapa dia di arena? Siapa yang lain? Apakah mereka akan bertarung? Dia terlihat akrab. Biarkan aku berpikir. Aku ingat, itu Tuan Lucifer dari keluarga yang suram. Saat itu, dia adalah seorang hedonis terkenal di wilayah kerajaan. Namun, aku pikir keluarganya mengirimnya keluar beberapa tahun yang lalu, dan dia belum kembali sebentar lagi. Saya tidak percaya dia ada di sini sekarang. Keluarga yang suram dan Elrod adalah musuh yang fana. Kekuatan mereka tidak berbeda banyak, dan keduanya adalah ahli waris pertama. Karena mereka di sini, akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Haha, terima kasih Tuhan, aku datang ke sini hari ini. Aku tidak berpikir bahwa Tuan Lucifer akan memberi kita pertunjukan setelah dia kembali. Sangat jarang melihat pertempuran antara ahli waris pertama dari dua keluarga besar. Perjalanan ini sangat berharga. Pada saat ini, sebuah suara datang dari speaker arena. Halo, semuanya. Karena keadaan khusus, pertempuran binatang buas berikutnya sekarang akan menjadi pertempuran manusia. Saya percaya Anda telah melihat orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Yang satu adalah Guru Lucifer Grimm dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, sementara yang lain adalah Master Kalan Elrod, juga dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Keduanya adalah jenius yang tiada banding di Bima Sakti. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan seperti apa yang akan mereka kenakan nanti. Setelah mendapatkan konfirmasi dari para pejabat arena, kerumunan menjadi liar. Mereka bahkan lebih bising daripada mereka selama pertempuran binatang buas. Ini bukan hanya pertempuran antara dua manusia tetapi juga pertempuran antara dua keluarga besar. Jika mereka menang, mereka akan dianggap baik. Tidak hanya mereka akan membawa kemuliaan bagi keluarga mereka, tetapi mereka juga bisa melampiaskan kemarahan mereka dan menekan keluarga lawan. Namun, jika mereka kalah, mereka akan benar-benar malu. Tidak hanya mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri, seluruh keluarga mereka juga akan dipermalukan. Ini bukan lelucon. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, kehormatan sangat penting bagi mereka. Jika Lucifer kalah, ia akan dihukum oleh keluarganya, tidak peduli seberapa unik identitasnya. Jika Kalan kalah, dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk karena dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai pewaris pertama. Ini adalah konsekuensi yang cukup serius. Namun, mereka tidak punya alasan untuk menarik keluar sekarang karena mereka berada pada langkah ini. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka memiliki kepercayaan mutlak pada diri mereka. Mereka tidak berpikir mereka akan kalah dari yang lain. Itulah sebabnya mereka melakukan ini. Sebagai ahli waris pertama, mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka kalah. Kalan dan Lucifer berdiri saling berhadapan di arena. Tubuh manusia kecil mereka tampak tidak pada tempatnya di arena yang luas. Namun, mereka bisa mengeluarkan energi luar biasa dari tubuh mungil mereka. Ukuran tubuh tidak pernah digunakan untuk mengukur jumlah kekuatan yang dimiliki makhluk. Kali, kamu masih bisa menarik keluar sekarang. Selama kamu berlutut dan kotau kepadaku, dan kemudian berkata, maafkan aku, ayah, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun jika saya tidak sengaja membunuh Anda atau melumpuhkan Anda. Kami sudah menandatangani pengabaian tanggung jawab, kata Lucifer dengan sombong. Lucy, apakah kamu sakit di kepala? Tarik keluar. Aku ingin tahu siapa yang akan menarik keluar nanti. Aku tidak akan mengampunimu bahkan jika kamu berlutut di depanku. Aku harus menunjukkan betapa kuatnya aku. Don, tidak, kau tak terkalahkan hanya karena kamu telah membudidayakan dengan Grandmaster kamu selama beberapa tahun. Kamu masih tidak ada di dekatku. Kalan balas. Kemudian, keduanya berhenti berbicara. Mereka bekerja keras untuk mengkomposisi kembali diri mereka sendiri. Mereka ingin bertarung di negara bagian terbaik mereka. Meskipun kedengarannya mudah, mereka tahu tidak akan terlalu mudah untuk mengalahkan yang lain. Mereka telah berkelahi sejak mereka masih muda, jadi mereka mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Bab 1138. Sebelumnya ada periode kedamaian karena Grandmaster Grimm telah meminta Lucifer untuk mengolahnya dan tidak bisa keluar. David, Mia, dan kedua lelaki tua itu menyaksikan Lucifer dan Kalan di arena. Kedua lelaki tua itu paling memperhatikan dan akan siap menghadapi bahaya untuk menyelamatkan keduanya. David tidak tertarik. Baginya, keduanya terlalu lemah. Setelah Mia tahu kekuatan David yang sebenarnya, dia jauh lebih santai. Dia tidak khawatir bahwa dia akan menyebabkan masalah bagi David lagi. Menurut sumber, keluarga Alaban, berada di peringkat ketiga di antara 8 keluarga terkemuka, memiliki dendam terhadap keluarga Tufin, tetapi mereka tidak pernah melakukan apapun karena Grandmaster Tufin. Ini menunjukkan seberapa besar Grandmaster Tufin pencegah itu. Sekarang, David bisa membunuh Grandmaster Tufin dengan ayunan pedangnya.
Oleh karena itu, satu-satunya keluarga di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti yang dapat mengancam David adalah keluarga Drake, yang menempati peringkat pertama. Bagaimanapun, keluarga Drake adalah yang unik di antara 8. Mia sangat senang sekarang. Semakin kuat David, semakin baik seleranya. Ini akan bermanfaat untuk masa depannya. Pada saat ini, angin kencang menyapu arena. Gemuruh. Energi Lucifer dan Kalan naik ke puncaknya. Mereka pindah secara bersamaan. Mereka menghilang dari tempat mereka berdiri dan bergegas menuju satu sama lain. Kemudian, mereka bertemu di tengah. Ledakan. Tabrakan itu menyebabkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut mulai menyebar. Penonton di sekitar mereka, yang sedikit lebih lemah, semua didorong ke tanah sambil memegang telinga mereka kesakitan. Ah! Beberapa orang pingsan karena mereka tidak mampu menangani gelombang kejut. Penonton utamanya adalah orang-orang dari lapisan masyarakat bawah. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari penduduk bumi, mereka masih tidak bisa menangani gelombang kejut dari dua kosmos ranker yang bertabrakan. Setelah tabrakan, Lucifer dan Kalan mundur dengan cepat. Mereka tidak peduli jika mereka menyakiti penonton setelah mereka menyusun ulang diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa melihat lawan mereka, dan mereka hanya ingin mengalahkan mereka. Oleh karena itu, mereka terus menyerang lawan mereka, segera terlibat dalam perkelahian. Bum bum bum. Semua orang mendengar suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut mulai menyebar satu demi satu. Ada angin kencang di arena, dan tabrakan terdengar seperti guntur. Ketika penonton melihat mereka akan terluka untuk kedua kalinya, mereka tampak ngeri. Banyak dari mereka melarikan diri dari tempat kejadian, menyebabkan kekacauan. Pada saat ini, perisai tak terlihat muncul di atas arena, menghentikan penyebaran gelombang kejut. Namun, tidak ada yang bisa melihat perisai ini. Semua orang masih mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari kekacauan. Seiring berjalannya waktu, penonton menyadari pertempuran di arena tidak akan mempengaruhi mereka lagi. Oleh karena itu, mereka mengira ini adalah salah satu fungsi arena. Adegan menjadi tenang lagi, dan semua orang mulai memperhatikan pertempuran di arena dengan penuh perhatian. Sangat jarang melihat pertempuran tingkat ini. Seperti yang diharapkan, kekuatan pikiran David menciptakan perisai tak terlihat. Kekuatan pikirannya berada di level Infinity 10, sehingga bisa menahan serangan seorang Infinity Ranker. Oleh karena itu, gelombang kejut ini bukan apa-apa baginya. Bab 1139. Setelah David menyelamatkan penonton, dia mulai memperhatikan pertarungan. David, menurutmu siapa yang akan menang? Mia bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Mereka berada pada level yang hampir sama satu sama lain. Itu semua tergantung pada siapa yang memiliki kartu truf yang lebih kuat, jawab David. Meskipun dia bisa menebak alam Lucifer dan Kalan, dia tidak bisa melihat trik tersembunyi mereka. Hampir semua keturunan langsung dari kekuatan besar ini akan memiliki beberapa truf di lengan baju mereka. Mungkin beberapa keterampilan tempur yang luar biasa, atau senjata tersembunyi yang ganas. Bahkan bisa menjadi senjata ampuh. Bahkan bisa menjadi ramuan misterius yang bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam sekejap mata. Sama seperti Adan saat itu. Kekuatannya meroket setelah dia mengkonsumsi ramuan pembakar darah. David tidak tahu apa yang dimiliki orang-orang ini. Jadi, David tidak bisa memastikan siapa yang akan menang pada akhirnya. Saya harap Master Kalan akan menang. Lucifer terlalu jahat dan tidak tahu malu, saya tidak menyukainya. Dia terus mengganggu saya saat itu dan menyebabkan banyak masalah bagi saya. Saya akhirnya mendapatkan kedamaian selama beberapa tahun, dan sekarang dia ada di sini lagi, kata Mia, merasa sedikit kesal. Setelah dia mengatakan itu, lelaki tua di sebelah Lucifer berbalik untuk melihatnya. Namun, Mia tidak peduli. David tersenyum mengerti. Jika saat itu, Mia tidak akan berani berbicara tentang Tuan Lucifer seperti itu. Sekarang dia tahu kekuatannya dan keluarga Grimm tidak lagi menjadi ancaman, dia berani mengatakan apa saja. Tidak apa-apa, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengganggumu lagi, David menghibur. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah Kalan menoleh untuk melihat David. Dia sangat penasaran kenapa David berani mengatakan itu. Meskipun dia tahu David tidak sesederhana itu, Tuan Lucifer tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi dia memiliki identitas yang unik. Jika sesuatu terjadi padanya, Grandmaster Grimm akan keluar. Pertempuran di arena berhenti tepat ketika lelaki tua di sebelah Lucifer ingin mengatakan sesuatu. Orang-orang tua itu menoleh untuk melihat dengan cepat. David dan Mia juga menoleh. Lucifer dan Kalan telah berpisah satu sama lain. Keduanya terengah-engah, dan pakaian mereka robek. Tidak ada hasil dari pertempuran sebelumnya, dan mereka hanya saling menguji. Lucy, hanya itu yang kamu dapatkan setelah berkultivasi dengan Grandmastermu begitu lama. Apakah Grandmastermu tahu cara mengajarimu? Kata Kalan sinis. Diam, kali, kamu telah berhasil melukaiku. Setelah Lucifer mengatakan itu, dia menghilang. Tiba-tiba, dia muncul di depan Kalan dan menamparnya. Kalan mencibir dan menangkap tangan Lucifer tanpa rasa takut.
Pada saat ini, senyum jahat muncul di sudut bibir Lucifer. Melihat lebih dekat, orang bisa melihat embusan asap hitam keluar dari telapak tangan Lucifer yang ditujukan ke Kalan. Telapak setan hitam, Lucifer menggeram dalam hatinya. Black Demon Palm adalah keterampilan tempur tingkat rendah, tetapi juga keterampilan yang membuat Grandmaster Grimm terkenal. Begitu seseorang terkena, racun setan hitam akan memasuki tubuh mereka, menyebabkan semua otot dan organ gagal. Itu sangat mematikan. Black Demon Palm tidak sama dengan skill lain dengan kekuatan yang kuat. Keterampilan lain akan menyebabkan suara besar saat digunakan, sehingga lawan akan menyadarinya terlebih dahulu dan kemudian memikirkan tindakan balasan yang tepat. Namun, Black Demon Palm berbeda. Seseorang bisa menggunakan Black Demon Palm tanpa membuat suara apapun. Hanya akan ada asap hitam yang mengelilingi telapak tangan seseorang, dan lawan mereka tidak akan menyadarinya jika mereka tidak memperhatikan. Ini adalah kartu truf terbaik dalam hal serangan diam-diam. Oleh karena itu, bahkan jika Black Demon Palm adalah keterampilan tempur tingkat rendah, kekuatannya tidak kalah dengan keterampilan tempur kelas menengah manapun. Grandmaster Grimm menggunakan keterampilan ini untuk bergerak tanpa hambatan di Bima Sakti. Meski begitu, Black Demon Palm terkenal sulit dipelajari. Grandmaster Grimm memaksa Lucifer untuk mempelajari Black Demon Palm selama bertahun-tahun. Hanya ketika Lucifer berhasil mempelajarinya, dia diizinkan untuk keluar. Keterampilan tempur adalah kartu truf yang jarang ditunjukkan oleh setiap kekuatan. Ada beberapa keterampilan tempur tingkat rendah atau menengah. Biasanya, 8 keluarga terkemuka masing-masing akan memiliki 1 atau 2 dari mereka. Sementara itu, keterampilan tempur tingkat tinggi akan sangat berharga. Kekuatannya lebih dari 1 tingkat di atas keterampilan tempur tingkat rendah atau menengah, apalagi keterampilan tempur tingkat atas. Nilai keterampilan tempur pada level ini tidak dapat diukur. Ledakan. Setelah dia dipukul, Kalan terbang lebih dari 10 meter ke belakang sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Baru saja, Kalan bereaksi dengan tergesa-gesa, dan dampaknya menyebabkan Lucifer terhuyung beberapa langkah ke belakang. Namun, Lucifer bersemangat. Kesuksesan. Lucifer baru saja mempelajari Black Demon Palm, jadi kekuatannya terbatas. Bab 1140. Namun, itu masih cukup untuk mengalahkan Kalan. Setelah Kalan dipukul dengan Black Demon Palm, racun segera masuk ke lengannya. Lengannya akan lumpuh sementara, jadi pertempuran yang akan datang akan lebih mudah bagi Lucifer setelah Kalan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Lucifer memandang lelaki tua itu yang menyaksikan pertempuran dan mengisyaratkan padanya untuk menghentikan orang-orang Kalan. Kemudian, dia terus menyerang Kalan. Dia tidak akan memberi Kalan kesempatan. Dia harus melumpuhkannya dalam sekali jalan. Kalan melihat Lucifer menyerangnya lagi dan berpikir, apakah menurutmu aku takut padamu? Dia menderita sedikit kerugian karena dia sedang terburu-buru sekarang, dan dia masih marah. Karena itu, Kalan juga bergegas maju. Bum bum bum. Keduanya mulai terlibat dalam pertempuran lagi. Semakin banyak Lucifer bertarung, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah aku baru saja memukul Kali dengan Black Demon Palm? Kenapa dia masih bisa menggunakan lengannya? Kenapa dia tidak terlihat terluka sama sekali? Mustahil. Black Demon Palm adalah yang membuat Grandmaster terkenal, dan itu bagus untuk serangan diam-diam. Tapi mengapa itu tidak berhasil di Kali? Juga, Grandmaster adalah orang yang mengajariku keterampilan bertarung ini. Dia hanya membiarkan saya keluar setelah saya berhasil mempelajarinya. Jadi saya yakin tidak akan ada masalah. Lucifer tidak tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan trik kecil ini dari kekuatan pikiran David. David bisa melihat serangan diam-diamnya sejak awal. Jadi, dia diam-diam membungkus lapisan tipis kekuatan pikiran di atas tinju Kalan yang memblokir penyebaran racun setan hitam. Lucifer tidak percaya bahwa akan ada yang salah dengan Black Demon Palm miliknya. Karenanya, dia terus menggunakannya secara diam-diam. Telapak setan hitam. Telapak setan hitam. Telapak setan hitam. Sayangnya, David diam-diam akan menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan racun setan hitam setiap kali Lucifer menggunakannya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan setiap serangan. Lucifer bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kultivasinya. Grandmaster, apa yang kamu ajarkan padaku? Ini tidak bekerja sama sekali. Saya sangat lelah, tetapi lawan saya masih melompat-lompat. Keterampilan tempur macam apa ini? Bukankah ini bunuh diri? Karena akan membutuhkan banyak energi untuk menggunakan Black Demon Palm, Lucifer mulai merasa terkuras setelah menggunakannya beberapa kali. Serangannya mulai melemah. Kalan menemukan peluang bagus untuk meninju Lucifer langsung di dada. Puff. Lucifer muntah darah. Dia terbang lebih dari 100 meter ke belakang dan jatuh di lantai. Kalan mengikutinya dan meletakkan kakinya di dada Lucifer. Puff. Lucifer memuntahkan darah lagi. Saat ini, dia kehabisan semua energi, dan dia hanya bisa membiarkan orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Di dalam, Lucifer marah. Dia tidak kalah dari Kalan, tetapi sebaliknya, Grandmaster lah yang secara tidak langsung menyebabkan ini.
Jika dia tidak menggunakan Black Demon Palm dan secara tidak sengaja mengeringkan tubuhnya, dia mungkin tidak akan kalah. Paling-paling, itu akan menjadi dasi. Dia menangis dalam kesedihan di dalam hatinya, Grandmaster, kamu melakukan ini padaku. Tuan Lucifer. Ketika orang tua dari keluarga Grimm melihat Lucifer terluka, dia segera pergi. Namun, lelaki tua dari keluarga Elrod menghentikannya. Ini di antara mereka, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, mereka telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab. Apakah anggota keluargamu sangat dirugikan? Pergilah, dengarkan aku, jika terjadi sesuatu pada Tuan Lucifer, Grandmaster akan membalaskan dendamnya. Apakah keluargamu ingin memulai pertempuran ini? Bab 1141. Kalan menginjak dada Lucifer, kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat penonton yang berteriak di sekitarnya. Perasaan menginjak saingannya dan menjadi pusat perhatian banyak orang sangat luar biasa. Itu terlalu indah untuk kata-kata. Dia merasa seolah-olah dia berada di puncak dunia. Kalan juga tidak pernah menyangka bahwa Lucifer akan begitu lemah. Dia telah pingsan bahkan sebelum mereka bertarung beberapa ronde. Kalan mengira mereka akan bertarung sengit hari ini. Mungkin saja dia perlu menunjukkan semua kartu trufnya sebelum dia bisa menang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menunjukkannya, namun dia menang dengan mudah. Tampaknya Tuan Tua Grimm tidak sehebat itu. Dia telah mengajar Lucifer begitu lama, tetapi anak itu tidak pernah membaik. Kalan tidak tahu bahwa jika David tidak membantunya secara diam-diam, dia akan dijatuhkan sebelum dia bisa menunjukkan kartu asnya. Racun Black Demon Palm bukanlah lelucon. Bahkan jika Lucifer baru saja mempelajarinya dan dia tidak sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Kalan. Jika dia dipukul, dia pasti akan terluka. Lucifer terbaring di tanah, merasa tak bernyawa. Keterampilan tempur disebut keterampilan tempur karena lebih kuat daripada teknik lainnya. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menggunakannya dengan santai seperti teknik normal lainnya karena akan melelahkan mereka. Tubuh Lucifer tidak tahan lagi setelah menggunakan skill tempur tingkat rendah Black Demon Palm berkali-kali. Dia sangat marah ketika dia melihat Kalan, yang menginjak dadanya dan menjulang di atasnya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia ingin mati. Ini adalah hal paling memalukan yang pernah dia temui. Yang terpenting, dia kalah dari saingan keluarganya. Pewaris pertama dari keluarga Grimm, yang menduduki peringkat keempat dari 8 keluarga terkemuka, dengan mudah dikalahkan oleh pewaris pertama dari keluarga Elrod peringkat kelima, dan bahkan diinjak-injak di tanah dengan menghina. Ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah kerajaan. Kemudian, Lucifer akan menjadi bahan tertawaan semua orang di wilayah kerajaan. Bagaimana pandangan keluarganya terhadapnya? Oh tidak, aku ditakdirkan. Ketika dia memikirkan reputasi legendarisnya dihancurkan di sini, Lucifer merasakan kemarahan naik ke kepalanya. Saat dia melihat wajah-wajah tertawa di sekelilingnya, dia pingsan. Setelah menikmati sorak-sorai, Kalan menundukkan kepalanya untuk melihat Lucifer. Kemudian, dia melihat Lucifer pingsan. Hei, Lucy, berhenti berpura-pura mati. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan, dan kamu kalah. Jika aku tahu kamu sangat lemah, aku akan bersikap lunak padamu. Mengapa kamu tidak meningkat setelah belajar dari Grandmastermu selama ini? Lama sekali. Apakah karena dia buruk dalam mengajar, atau kamu hanya sampah? Sai, aku sangat khawatir dengan masa depan keluargamu. Mereka bahkan tidak memiliki keturunan yang menjanjikan, kata Kalan dengan angkuh. Lucifer tidak ingin menghadapi kenyataan, jadi dia berpura-pura tidak sadar. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kalan, dia pingsan karena marah. Kalan mengangkat kakinya dari dada Lucifer dan kemudian menginjak wajahnya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia akhirnya berhenti setelah wajah Lucifer membengkak. Meskipun itu tidak banyak merugikan Lucifer, itu sangat menghina. Begitu banyak orang yang memperhatikan mereka. Kalan tidak menginjak wajah Lucifer. Sebaliknya, dia menginjak seluruh keluarga Grimm. Adegan ini akan segera menjadi berita besar di wilayah kerajaan. Keluarga Grimm akan menjadi bahan tertawaan. Orang tua dari keluarga Grimm menyaksikan tidak jauh saat tuannya dipermalukan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua dari keluarga Elrod menghalanginya, jadi dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan Tuan Lucifer begitu cepat. Terlebih lagi, begitu mereka mulai bertarung, Tuan Lucifer akan terluka oleh akibatnya karena dia telah kehilangan kekuatan tempurnya saat dia berbaring di dekatnya. Tuan Lucifer biasanya masih bisa menahan kekuatan tempur seorang Celestial Ranker secara normal, tapi saat ini, dia tidak bisa. Untuk mencegah cedera lebih lanjut pada Lucifer, lelaki tua dari keluarga Grimm tidak berani melakukan apapun. Selanjutnya, seorang anak yang tidak bisa dilihatnya sedang menonton dari satu sisi. Kalan tersenyum puas ketika dia melihat Lucifer, yang wajahnya membengkak setelah dia menginjaknya. Kemudian, dia menendang Lucifer ke orang tua dari keluarga Grimm. Bab 1142. Bawa tuanmu dan tersesat. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Apakah ini benar-benar pewaris pertama keluarga Grimm? Betapa lemahnya. Sepertinya akan ada kekosongan dalam keluargamu segera. Betapa menyedihkan, Kalan menggelengkan kepalanya dan berkata.
Orang tua keluarga Grimm memandang Kalan dan berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, dia mengangkat tubuh tuannya. Setelah mengetahui bahwa Lucifer hanya pingsan karena dia melukai organ dalamnya, lelaki tua itu menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika dia tidak terluka terlalu parah. Jika Lucifer mati, lelaki tua itu akan membuat keluarga Elrod membayar, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Jika tidak, dia akan mati ketika dia kembali. Grandmasternya tidak akan memaafkannya. Orang tua keluarga Grimm membawa Lucifer dan menembak ke langit, menghilang dari pandangan semua orang. Dia akan mempermalukan keluarga Grimm jika dia terus tinggal di sini. Saat ini, dia memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Bagaimana bisa Tuan Lucifer kalah dari Tuan Kalan dengan begitu mudah? Mereka berada di level yang sama. Saya tidak melihat Master Kalan menggunakan senjata rahasia atau keterampilan tempur yang kuat. Bagaimana Tuan Lucifer kalah? Tuan Lucifer telah tinggal bersama Grandmasternya selama ini. Apakah dia tidak belajar apa-apa? Aku akan bertanya padanya apa yang terjadi setelah dia bangun. Lagi pula aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah lelaki tua keluarga Grimm pergi bersama Lucifer, sorakan seperti tsunami memenuhi arena. Tuan Kalan, kamu yang terbaik. Semua salam Tuan Kalan. Kaulah orangnya, Tuan Kalan. Kalan melambai pada penonton di sekitarnya seperti seorang pemenang. Pada saat yang sama, dia menikmati sorakan dari banyak orang. David, kamu yang melakukannya, kan? Jika tidak, itu tidak akan berakhir begitu cepat, bisik Mia. Dia juga merasa pertempuran ini memiliki awal yang kuat tetapi akhir yang mengecewakan. Mereka adalah ahli waris pertama dari keluarga peringkat keempat dan peringkat kelima di antara 8 keluarga terkemuka. Apalagi kedua keluarga itu adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin mereka mencapai hasil dengan begitu mudah? Di mana kartu truf mereka? Gerakan pamungkas. Keterampilan tempur. Mereka tidak menunjukkan satupun dari mereka. Lucifer kalah setelah pertarungan tinju. Itu tidak logis sama sekali. Pertarungan ini mempengaruhi gengsi kedua keluarga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu pertempuran dimulai, keduanya pasti bisa menggunakan semua truf dan trik mereka untuk mendapatkan hasil. Tidak heran jika salah satu dari mereka terluka parah atau bahkan meninggal. Namun, sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi setelah apa yang baru saja terjadi. Mia memikirkannya. Satu-satunya orang yang dapat dan akan melakukan ini adalah David. Karena itu, dia menanyakan pertanyaan itu. David tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Mia melihat senyumnya, dia memiliki jawaban di hatinya. Pada saat ini, Kalan berjalan mendekat. Hahaha, David, kamu adalah bintang keberuntunganku. Aku telah bertarung melawan Lucy selama bertahun-tahun saat itu, dan bahkan jika hasilnya berjalan dua arah di masa lalu, aku tidak pernah mengalahkannya seperti hari ini. Juga, begitu banyak orang-orang menonton ini. Bajingan itu pasti akan dikritik habis-habisan saat dia kembali. Ini luar biasa. Hahaha, Kalan tertawa. Bab 1143. David berpikir dalam hati, benar sekali, aku adalah bintang keberuntunganmu. Jika saya tidak melakukan apa-apa, Anda akan menjadi orang di lantai sekarang. Namun, karena dia melakukan ini secara diam-diam, dia tidak perlu memberitahu Kalan. Selain itu, dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Itu kekuatanmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Karena tidak ada yang lain, ayo pergi, Mia, David tersenyum dan berkata. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia kehilangan 20.000 poin mewah, dan dia merasa kesal sekarang. Selanjutnya, dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Grimm. Lucifer telah membuang-buang waktu dan bahkan mencoba untuk tidak menghormati Mia. Bagaimana dia akan hidup dengan dirinya sendiri jika dia tidak pergi dan menuntut penjelasan? Anda harus mencari tahu siapa tuannya sebelum Anda mengalahkan anjing itu, bukan? David berada di alam abadi parsial dan pada tingkat yang sama dengan Kaisar. Berapa banyak orang di Bima Sakti yang setingkat dengannya? Lucifer berani berbohong kepada David dan bahkan ingin membunuhnya. Sekalipun David memiliki temperamen yang baik, dia masih ingin melampiaskan amarah di dadanya. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke keluarga Grimm. Pada saat yang sama, dia bisa mengabaikan kekhawatiran Mia tentang dia sehingga dia tidak takut ketika dia melakukan sesuatu. Jika keluarga Grimm bersikap dan mengakui kesalahan mereka dengan mudah, dia akan bersikap lunak pada mereka. Namun, Lucifer harus membayar untuk apa yang dia lakukan. Jika keluarga Grimm mencoba menggunakan kekuatan keluarga mereka atau Grandmaster mereka untuk menekannya, maka sayang sekali. David berharap mereka tidak akan menyalahkannya jika dia membunuh mereka semua dengan pedangnya. David, kamu bisa datang kepadaku jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan. Aku memiliki kekuatan di wilayah kerajaan. Meskipun aku tidak dapat melakukan sesuatu yang besar, aku dapat membantumu dengan beberapa hal kecil, teriak Kalan ketika David berbalik. Untuk pergi. Baiklah, saya ingat Anda, Tuan Kalan Elrod. Sampai jumpa lagi, David berkata tanpa berbalik. Mia mengikuti di belakangnya dengan hormat. Setelah David dan Mia pergi, Kalan masih menatap ke arah mereka pergi.
Tuan Kalan, David tidak sesederhana kelihatannya, kata lelaki tua di sebelah Kalan. Apa maksudmu? Tanya Kalan. Saat aku ingin menyelamatkannya barusan, aku merasakan niat membunuh yang menakutkan. Meski hanya sekilas, aku masih merasakannya. Juga, dia yang paling dekat dengan kami saat kami bertarung, namun dia tidak terluka. Tanpa luka. Itu saja. Juga, dia tidak pernah menunjukkan rasa takut sepanjang waktu. Matanya selalu tenang, bahkan ketika menghadapi dua Celestial Ranker. Dia tidak pernah diganggu oleh kita. Apalagi dia selalu dingin ketika kamu berbicara dengannya dengan penuh semangat. Jika itu orang lain, mereka akan mati-matian untuk menjalin hubungan dengan Anda. Karena semua ini, saya pikir orang ini tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang sangat penting. Aku tahu itu, bagaimana dan Sphairy akan menyerahkan tempatnya di Empat Peri dan mengikuti orang normal. Apakah kamu tahu berapa banyak keturunan langsung dari pasukan utama yang mengincar Mia? Lucifer hanyalah seorang antek. Jika David tidak kuat, dia tidak akan bisa melindungi Mia. Setelah Kalan mengatakan itu, dia melanjutkan setelah merenungkan, saat itu, Mia dapat berperilaku baik karena semua orang menghormati keseimbangan, dan tidak ada yang mau merusaknya. Bagaimanapun, mereka mungkin menyinggung banyak orang dalam prosesnya. Keseimbangan ini hancur ketika David tiba, dan Mia mengumumkan bahwa dia akan berhenti menjadi salah satu dari Empat Peri. Saya pikir David akan segera mengungkap kekuatan dan latar belakangnya. Kalan tidak mengatakan bahwa dia merasa seseorang melakukan sesuatu di belakangnya, jadi itu sebabnya dia bisa mengalahkan Lucifer. Dia pikir seorang tuan bersembunyi di antara mereka, tetapi sekarang, tuan ini tampaknya adalah David. Tapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata dua Celestial Ranker? Ini membuat Kalan sangat bingung. Tuan Kala, karena David bersedia menyinggung banyak orang karena Mia, mengapa kamu masih begitu ingin berteman dengannya? Orang tua itu bertanya dengan bingung. Bab 1144. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa David yang akan menyinggung mereka, bukan aku. Sebelum kamu mengenal seseorang, lebih baik menjadi teman mereka daripada musuh mereka. Siapa yang tahu apakah dia menyembunyikan kekuatan atau identitas yang luar biasa? Ayo pergi. Kita harus kembali sekarang. Saya akhirnya membuat keluarga saya bangga. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menghargai saya. Kalan pergi setelah dia mengatakan itu. Pria tua itu mengikuti di belakangnya. Di dalam oktagon yang baru saja meninggalkan planet Stau. David, apakah kita akan pergi ke planet Royal sekarang? Mia bertanya. Tidak, kita akan pergi ke keluarga Grimm dulu, jawab David. Keluarga Grimm? Ya, keluarga Grimm. Mengapa? Kami akan meminta penjelasan. Lucifer baru saja berbohong padaku. Dia tidak hanya membuang-buang waktuku, dia bahkan mencoba untuk tidak menghormatimu. Bagaimana kita bisa membiarkan ini pergi? David, lupakan saja. Keluarga Grimm berada di peringkat 5 di antara 8 keluarga terkemuka. Kamu tidak bisa membandingkan mereka dengan keluarga Tufin, yang akan keluar dari daftar. Kita mungkin tidak akan mencapai apapun jika kita pergi. 1. Setelah Mia mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan menambahkan, David, bukan karena aku meremehkanmu. Aku tahu kamu kuat, dan kamu tidak takut pada mereka. Namun, kurasa itu tidak perlu. Lagi pula, kami tidak kehilangan apapun. Apa maksudmu? Aku kehilangan begitu banyak waktu. Juga, tidakkah kamu melihat bagaimana Lucifer ingin membunuhku? Aku tidak tahan dengan ini. Tentu saja, aku punya tujuan lain. Apa itu? Mia bertanya. Karena kamu telah memutuskan untuk mengikutiku, aku harus menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku sehingga kamu tidak akan takut dan gugup untuk melakukan apapun di masa depan. Maaf, David, aku sudah membuatmu malu, bisik Mia meminta maaf. Baiklah, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Dengarkan saja aku. Kita akan pergi ke keluarga Grimm untuk mendapatkan penjelasan, dan kemudian kita akan menuju ke planet Royal, David memutuskan. Ya, David, jawab Mia. Oktagon mulai mengemudi menuju planet tempat keluarga Grimm tinggal. Pada saat ini, Lucifer berada di kapal perang Bima Sakti menuju kembali ke rumahnya. Meskipun kedua kapal berangkat satu demi satu, waktu antara perjalanan mereka tidak jauh berbeda. Namun, kapal perang Bima Sakti jauh lebih cepat daripada Oktagon. Saat ini, Lucifer sudah bangun. Namun, dia masih tidak bisa menerima kenyataan dikalahkan oleh Kalan. Dia masih tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. Mengapa Black Demon Palm, keterampilan tempur yang diajarkan Grandmaster-nya, kehilangan efeknya? Grandmaster-nya memeriksa Black Demon Palm miliknya sebelum dia meninggalkan keluarga, dan itu memang telah mencapai entry level. Jika dia bisa memukul Kalan dengan serangan diam-diam, dia tidak akan bisa menangani racun setan hitam. Selain itu, dia telah menggunakan Black Demon Palm berkali-kali, tetapi Kalan masih hidup dan sehat. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Entah ada yang salah dengan Black Demon Palm-nya, atau Kalan memiliki keterampilan untuk melawan Black Demon Palm. Jika itu yang pertama, itu akan mudah. Dia bisa meminta Grandmaster untuk melihatnya setelah dia kembali. Jika itu yang terakhir, maka itu akan merepotkan. Dia harus memberitahu Grandmaster sesegera mungkin.
Ancaman Grandmaster kepada mereka akan berkurang jika keluarga Elrod memiliki cara untuk melawan Black Demon Palm. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Grimm. Bab 1145. 3 hari kemudian. Planet gelap. Disinilah keluarga Grimm, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, tinggal. Keluarga Grimm menduduki peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Mereka sangat kuat, dan keluarga yang menurun seperti keluarga Tufin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keluarga Grimm adalah salah satu raksasa bahkan di antara wilayah kerajaan. Sebuah kapal perang Bima Sakti turun di planet Grimm. Saat Lucifer keluar, orang-orang yang menunggunya membawanya ke kediaman utama. Inti dari keluarga Grimm sedang menunggunya di sini. Setelah 3 hari, mereka mengetahui tentang pertempuran Master Lucifer dengan Master Kalan di sebuah arena di planet Stau. Pada akhirnya, Kalan mengalahkan Lucifer dan bahkan diinjak dan dipermalukan. Masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah kerajaan. Kedua keluarga itu dekat dalam peringkat. Satu peringkat keempat, dan satu peringkat kelima, jadi mereka telah menjadi musuh untuk waktu yang lama. Ini bukan hanya pertarungan antara dua ahli waris pertama, itu juga pertarungan antara keluarga mereka. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Tanpa diduga, Lucifer mengalami kekalahan telak. Sekarang, keluarga Grimm adalah bahan tertawaan di seluruh wilayah kerajaan. Semua orang akan membicarakan ini selama obrolan mereka. Bagaimana pewaris pertama keluarga Grimm bisa begitu lemah? Apakah ini berarti mereka tidak memiliki keturunan yang lebih menjanjikan sekarang? Bagaimanapun, Lucifer telah benar-benar mempermalukan keluarga Grimm. Meskipun dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia telah kalah, keluarganya masih perlu tahu apa yang telah terjadi. Lucifer telah berkultivasi dengan Grandmaster tahun ini, jadi bagaimana dia bisa kalah dari Kalan? Jika Grandmaster mengetahui hal ini, dia akan marah. Saat itu, kamu seimbang dengan Kalan, dan sekarang kamu dengan mudah dikalahkan setelah berkultivasi denganku selama bertahun-tahun. Kau bahkan membiarkan dia menginjakmu. Bukankah itu akan memberitahu dunia bahwa aku adalah guru yang mengerikan? Lucifer dibawa ke aula. Aula itu dipenuhi orang. Sepertinya mereka akan mengadakan sidang bersama. Ada banyak keturunan langsung dalam keluarga besar seperti keluarga Grimm. Saat ini, yang ada di tempat kejadian hanyalah beberapa tetua yang lebih penting. Sebagai putra tertua, Lucifer merasa ketakutan dengan situasi yang begitu keras. Putra yang tidak berbakti, Lucifer, ada di sini untuk melihat kalian semua. Lucifer berdiri di tengah aula. Dia menyatukan tangannya, membungkuk, dan berkata dengan hormat. Sebagai putra tertua dan pewaris pertama, dia tidak perlu berlutut. Jika anak-anak lain membuat kesalahan serius dan mempermalukan seluruh keluarga, mereka akan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Adegan itu sunyi, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kepala keluarga Grimm, Derry Grimm, tidak mengatakan apapun saat dia duduk di kursi utama. Tentu saja, yang lain akan bijaksana untuk tidak berbicara di hadapannya. Lucifer tahu dia telah mempermalukan keluarganya dan tidak berani gegabah lagi. Saya telah mempermalukan keluarga dan menyebabkan kerusakan permanen pada nama keluarga. Saya mohon para tetua keluarga untuk menghukum saya, Lucifer berbicara lagi. Bagus kamu tahu kamu telah mempermalukan kami. Anda tahu sudah berapa lama sejak kita dipermalukan seperti ini. Plus, Anda, putra tertua dan pewaris pertama keluarga, adalah orang yang menyebabkan kerusakan besar pada nama keluarga dan menjadikan kami bahan tertawaan banyak orang di wilayah kerajaan. Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk menghadapi leluhur keluarga? Derry memarahi dengan keras. Kakek, aku salah. Aku bersedia menerima hukuman. Lucifer menundukkan kepalanya dan bergumam. Apakah kamu pikir kamu dapat membalikkan kerusakan dengan mengatakan itu? Aku tidak keberatan kamu kalah dari orang lain, tetapi kamu kalah dari Pang Elrod itu. Kamu selalu seimbang dengan dia, tetapi sekarang kamu telah mengikuti Grandmaster untuk begitu bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa melawan. Apakah kamu memberitahu semua orang bahwa Grandmaster adalah guru yang mengerikan? Kakek, saya juga tidak dapat membuat kepala atau ekor bagaimana saya kalah. Sampai sekarang, saya masih tidak bisa mengetahuinya. Sebaiknya kau ceritakan semuanya secara detail. Ya, kakek. Bab 1146. Selanjutnya, Lucifer memberitahu Derry segalanya. Namun, dia tidak memberitahu Derry bagaimana dia memasang jebakan untuk memikat David dan Mia. Dia hanya mengatakan dia telah dikurung begitu lama, jadi setelah dia menyelesaikan tugas Grandmaster dan dibebaskan, dia ingin keluar dan menjernihkan pikirannya. Kemudian, dia datang ke arena planet Staup untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, Kalan juga datang. Setelah itu, keduanya mulai berdebat, dan kemudian pertengkaran itu berubah menjadi perkelahian. Aula itu sunyi setelah Lucifer menyatakan apa yang telah terjadi. Kamu bilang kamu menggunakan Black Demon Palm di Kalan, tapi itu tidak melakukan apa-apa. Tanya Derry. Ya, kakek. Grandmaster memeriksaku setelah aku mempelajari Black Demon Palm, dan karena itulah dia mengeluarkanku. Namun, itu tidak berguna bagi Kalan Pang itu, kata Lucifer sedih. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku memberitahumu, lebih baik kamu tidak berbohong. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melangkah keluar dari pintu ini.
Itu benar, kakek. Percayalah. Kenapa aku harus berbohong tentang ini? Meskipun aku biasanya sedikit bajingan, aku tidak akan berbohong tentang masalah serius seperti itu. Lucifer menepuk dadanya dan berjanji. Jika itu masalahnya, apakah kamu punya tebakan tentang penyebabnya? Kamu adalah pihak yang terlibat dan satu-satunya yang tahu apa yang terjadi dalam pertarungan. Kakek, ada dua kemungkinan. Entah ada yang salah dengan yang diajarkan Grandmaster Black Demon Palm kepadaku, atau keluarga Elrod punya cara untuk melawannya, jawab Lucifer. Setelah Lucifer mengatakan itu, Derry memarahi, kamu bajingan. Omong kosong apa? Apakah kamu meragukan Grandmaster? Aku hanya mengatakan itu kemungkinan. Jika Black Demon Palm bukan masalahnya, maka itu berarti keluarga Elrod memiliki cara untuk melawan Black Demon Palm. Jika tidak, mengapa itu tidak berhasil pada Kalan? Aku tidak melakukannya. Saya tidak menggunakannya sekali. Saya menggunakannya berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Itu sebabnya saya kelelahan dan memberi itu. Kesempatan untuk mengalahkanku, raung Lucifer. Dia tahu dia harus mengalihkan perhatian keluarga. Hanya dengan melakukan ini dia bisa melarikan diri. Jika tidak, Sang Grandmaster tidak akan membiarkannya begitu saja setelah menyebabkan kerusakan besar pada reputasi keluarga Grimm. Jika dia bisa memastikan bahwa keluarga Elrod memiliki cara untuk melawan Black Demon Palm, dia mungkin akan mendapatkan hadiah. Bagaimanapun, keluarga adalah musuh bebuyutan. Bukan lelucon jika musuh keluarga Grimm menemukan kekurangan dalam keterampilan tempur mereka. Akan lebih baik untuk mencari tahu dan menanganinya lebih awal daripada mencari tahu kapan kedua keluarga itu berperang. Jika itu terjadi, semuanya akan terlambat. Memang, setelah Lucifer mengatakan itu, aula menjadi berisik. Para tetua inti dari keluarga Grimm mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua tahu bahwa ini bukan bahan tertawaan jika Lucifer mengatakan yang sebenarnya. Kedua keluarga akan bertarung cepat atau lambat. Jika keluarga Elrod menyembunyikan informasi ini dan hanya mengungkapkannya saat mereka bertarung, keluarga Grimm akan menderita kerugian yang cukup besar. Keluarga Elrod mungkin akan membalikkan keadaan dan sangat merusak keluarga Grimm. Lucifer adalah contoh yang baik untuk ini. Sebelum dia mengetahui rahasia keluarga Elrod, dia menghabiskan banyak energinya setiap kali dia menggunakan Black Demon Palm. Jika Lucifer menggunakan Black Demon Palm 2 atau 3 kali dan masih tidak menyebabkan kerusakan pada musuh, dia pasti akan kalah. Kecuali jika musuh juga menggunakan keterampilan tempur mereka untuk melawannya. Jika itu masalahnya, dia akan memiliki kesempatan karena kedua belah pihak akan sama-sama kelelahan. Namun, Lucifer jelas tidak membicarakan hal ini. Kalan tidak menggunakan keterampilan tempur apapun untuk melawan Black Demon Palm miliknya. Bab 1147. Ketika semua orang berbicara, kepala keluarga, Derry, berbicara. Seseorang pergi dan ambilkan aku tawanan dari penjara. Kita akan lihat apakah telapak tangan iblis hitam Lucifer bekerja atau tidak. Jelas, Derry juga menyadari keseriusan ini, jadi dia perlu mengujinya pada seseorang. Jika Black Demon Palm Lucifer baik-baik saja, mereka harus memberitahu para Grandmaster tentang ini. Ya, Tuan Derry. Segera, seseorang berdiri dan menjawab sebelum meninggalkan aula. Lucifer, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, keluarga tidak hanya akan memaafkan kesalahanmu, kamu bahkan akan diberi hadiah. Derry menatap Lucifer dan berkata dengan puas. Derry tidak marah seperti sebelumnya, dia seperti orang lain yang utuh. Derry tampak bersyukur, dan para tetua keluarga inti lainnya tampak senang saat mereka memandang Derry. Anak ini memang bintang keberuntungan keluarga. Grandmaster, yang telah terjebak di wilayahnya selama bertahun-tahun, tiba-tiba memiliki terobosan ketika Lucifer lahir. Sekarang dia dibebaskan, dia segera menyadari rahasia besar musuh mereka. Keluarga Elrod menemukan cacat di Black Demon Palm. Ini tidak berguna bagi keluarga lain, tetapi nilai informasi ini tidak terukur untuk keluarga Grimm. Selain itu, kemungkinan Black Demon Palm Lucifer tidak berfungsi terlalu kecil. Bagaimanapun, Grandmaster telah memeriksanya sendiri. Terima kasih, kakek. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada keluarga. Namun, saya merasa tidak enak karena telah mempermalukan keluarga tepat setelah saya dikeluarkan, kata Lucifer rendah dan meminta maaf. Meskipun dia mengatakan itu, dia sangat gembira di dalam. Dia akhirnya menghindari peluru ini. Dia tidak hanya menghindari peluru ini, dia bahkan mendapatkan lebih banyak pengakuan dari keluarganya, semakin memperkuat posisinya sebagai bintang keberuntungan keluarga. Di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara dalam keluarga. Tuan Lucifer, tolong jangan katakan itu. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan tahu tentang keluarga Elrod yang mengetahui kelemahan Black Demon Palm. Kami akan sangat menderita jika kami pernah terlibat dalam pertempuran di masa depan. Ya, Tuan Lucifer adalah bintang keberuntungan kami. Ketika kamu lahir, Grandmaster memiliki terobosan, dan sekarang, kamu membantu kami menghindari peluru. Saya ingin tahu bagaimana luka Anda, Tuan Lucifer. Saya memiliki beberapa harta surga dan bumi yang bagus untuk mengobati luka serius. Saya membelinya dengan banyak uang, dan saya harap Anda dapat mengambilnya. Saya punya pelet di sini juga.
Ini efektif untuk menyembuhkan tubuh. Tolong terima ini. Para tetua inti prihatin dengan cedera Lucifer dan semua memberinya harta yang bisa menyembuhkan luka-lukanya. Mereka tahu posisi Lucifer dalam keluarga tidak tergoyahkan sekarang. Di masa depan, keluarga itu akan diserahkan kepada Lucifer. Oleh karena itu, akan berguna untuk masa depan mereka jika mereka menjalin hubungan dengan Lucifer sekarang. Derry melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya. Lucifer adalah cucu kandungnya. Karena itu, dia senang melihat pemandangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sesepuh. Karena Anda semua sangat bersemangat, tidak sopan bagi saya untuk menolak, jawab Lucifer sambil menyeringai. Kemudian, dia menerima harta yang diberikan para tetua kepadanya. Hal-hal itu sangat berharga, jadi akan sia-sia untuk tidak mengambilnya. Kamu terlalu rendah hati, Tuan Lucifer. Kamu terluka demi keluarga, jadi sebagai orang tuamu, inilah yang harus kita lakukan. Ya, Tuan Lucifer, Anda telah melakukan banyak hal untuk keluarga, jadi ini bukan apa-apa. Setelah bertukar basa-basi, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Lucifer juga diminta duduk di satu sisi untuk menunggu tawanan. Lucifer, bagaimana lukamu? Tanya Derry. Kakek, aku hanya kelelahan. Aku baik-baik saja sekarang, jawab Lucifer. Bab 1148. Tentu saja. Bisakah kamu menggunakan Black Demon Palm sekarang? Besar. Segera, dua penjaga keluarga Grimm mengawal seorang tahanan yang acak-acakan ke aula. Berlutut. Penjaga menendang bagian belakang lutut tahanan, menyebabkan tahanan berlutut di tanah. Kemudian, kedua penjaga itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Salam, Tuan Derry." "Salam, sesepuh. Kamu boleh naik. Kami tidak membutuhkanmu lagi di sini, jadi kamu diberhentikan," kata Derry. "Ya, Tuan Derry." Para penjaga meninggalkan aula setelah mengatakan itu. Pada saat ini, Lucifer tahu sudah waktunya untuk bersinar. Dia berdiri dan berjalan di belakang tahanan. Ketika tahanan melihat seseorang berjalan ke arahnya, dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, mulutnya diplester, dan dia tidak bisa berbicara. Lucifer menekan tahanan dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya untuk menggunakan Black Demon Palm. Asap hitam mengelilingi tangan kanannya saat ini. Kemudian, dia menekan telapak tangan kanannya di punggung tahanan. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan tahanan itu. Ketika racun setan hitam melakukan kontak dengan tahanan, itu menembus tubuhnya. Tahanan itu merasakan sakit yang luar biasa menyiksanya. Dia melebarkan matanya, dan mereka memerah. Karena mulutnya diplester, dia hanya bisa mengeluarkan suara mendengus dari tenggorokannya. Tahanan itu jatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu dan meninggal lebih dari 10 detik kemudian. Dia tidak bisa menahan Black Demon Palm Lucifer dengan kekuatannya saat ini sama sekali. Derry bangkit dan berjalan menuju tawanan itu. Kemudian, dia membalikkan tahanan dengan kakinya. Racun hitam menyebar di bawah kulit tahanan yang terbuka, termasuk di wajah dan tangannya. Racun setan hitam. Ini berarti Black Demon Palm Lucifer baik-baik saja. Kemudian, hanya ada kemungkinan kedua. Keluarga Elrod memang menemukan kelemahan di Black Demon Palm, dan mereka bisa dengan mudah melawan Black Demon Poison. Mereka harus segera memberitahu para Grandmaster. Derry mengangkat kepalanya untuk melihat para tetua inti keluarga. Black Demon Palm Lucifer baik-baik saja, artinya keluarga Elrod menemukan kelemahan di Black Demon Palm. Ini berarti kita telah kehilangan skill tempur penting melawan keluarga Elrod. Setiap tetua inti keluarga menunjukkan ekspresi pengertian. Lord Derry, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Elrod juga harus tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Mereka bahkan mungkin akan segera menyerang kita. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita ketika kita akhirnya menemukan cara untuk bertarung. Ini. Kurasa itu mungkin juga. Saat ini, kita harus segera memberitahu Grandmaster tentang hal ini agar kita bisa bersiap ketika keluarga Elrod menyerang kita. Saya setuju. Saya setuju. Tetua inti lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Lucifer, kamu harus pergi menemui Grandmaster bersamaku sekarang. Yang lain harus kembali ke posisimu dan bersiap-siap. Pada saat yang sama, minta mata-mata untuk mengawasi keluarga Elrod. Segera laporkan kepada kami jika mereka melakukan apa saja, kata Derry. Ya, Tuan Derry. Ya, kakek. Derry kemudian membawa Lucifer untuk melihat para Grandmaster. Para tetua inti lainnya dengan gugup mempersiapkan diri. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Elrod tidak akan datang. Sebaliknya, mereka akan menyambut seseorang yang setingkat dengan Kaisar. Oktagon David semakin dekat dan dekat dengan planet Grimm. Segera, orang yang setara dengan Kaisar ini akan turun ke planet Grimm. Itu akan tergantung pada suasana hati David jika dia memusnahkan keluarga Grimm atau menyelamatkan mereka. Bab 1149. Sebuah oktagon mendekati planet Grimm. David menyebarkan kekuatan pikirannya dan memindai seluruh planet Grimm. Segera, dia merasakan 4 energi yang kuat. 1 ranker infinity pertengahan, dan 3 ranker infinity pemula. Seperti yang diharapkan dari keluarga peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka, mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Tufin. Namun, mereka hanya biasa-biasa saja bagi David.
Bahkan koloni semut yang besar tidak akan pernah bisa mengalahkan seekor gajah. Setelah memastikan lokasi Grandmaster keluarga Grimm, David memerintahkan Octagon untuk bersiap-siap turun. Setelah keempat Grandmaster mengetahui tentang keluarga Elrod yang menemukan kelemahan di Black Demon Palm dan bahwa mereka dapat menyerang kapan saja, mereka memutuskan untuk keluar dari pengasingan untuk menunggu keluarga Elrod. Pada saat yang sama, mereka juga mendiskusikan tindakan pencegahan. Lucifer seharusnya menjadi pendosa bagi keluarga Grimm setelah kalah dari Kalan. Pada akhirnya, dia menemukan rahasia yang mengejutkan dan segera berubah menjadi bintang keberuntungan keluarga Grimm lagi. Selain itu, Grandmaster Grimm memiliki terobosan ketika dia lahir. Karena itu, posisi Lucifer dalam keluarga semakin tak tergoyahkan. Bahkan Grandmaster Grimm memujinya, menyebutnya sebagai bintang keberuntungan keluarga dan harapan untuk perkembangan keluarga. Lucifer tidak pernah berharap hal-hal akan berkembang ke arah ini juga. Ini sangat mengejutkan baginya. Dia pikir dia tidak akan lolos dari malapetaka dan dia pasti akan menerima hukuman paling berat dari keluarganya. Sekarang, dia dipandang sebagai penyelamat keluarga. Lucifer sangat senang dengan dirinya sendiri saat ini. Dia mulai kehilangan dirinya dalam pujian yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia pikir dia adalah orang terpilih yang dikirim Tuhan untuk memimpin keluarga Grimm menuju kemuliaan. Dia bersinar saat ini. Lucifer meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan dengan kepala tinggi di Grimm Manor. Halo, Tuan Lucifer. Halo, Tuan Lucifer. Halo, Tuan Lucifer. Setiap orang yang melihatnya di jalan akan berhenti dan menyapanya dengan sopan, baik itu pelayan, keturunan langsung, atau penatua. Selama ini, Lucifer hanya akan mengangguk dan mendenguskan jawabannya. Dia hanya akan berbasa-basi dengan beberapa tetua yang memiliki status sangat tinggi. Bahkan jika para Grandmaster mengakuinya dan dia yakin akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dia tidak bisa terlalu sombong. Terutama kepada orang tua dalam keluarga. Tanpa dukungan mereka, atau jika mereka bekerja sama untuk menentangnya, Lucifer tidak akan memiliki hari yang damai, bahkan jika dia adalah kepala keluarga. Lucifer tahu ini di dalam hatinya. Saat ini, dia menikmati perasaan ini. Saat itu, bahkan jika Lucifer adalah putra tertua dan pewaris pertama, banyak keturunan langsung yang tidak yakin. Mereka bahkan ingin memperebutkan posisi pewaris pertama bersamanya. Namun, tidak ada yang memiliki pemikiran seperti itu lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menyembunyikan pikiran ini di dalam. Mulai sekarang, Lucifer adalah kepala generasi muda keluarga. Ketika dia cukup kuat, dia akan mengambil alih keluarga Grimm. Namun, Lucifer masih memiliki tempat yang sakit di David dan Mia-nya. Dia harus menemukan keduanya setelah dia menyelesaikan kerfufle ini. David harus mati karena berani menyentuh Mia. Setelah dia membunuh David, Lucifer akan dengan paksa mendominasi Mia. Tuan Lucifer, para Grandmaster meminta Anda. Bab 1150. Sebuah suara menyela Lucifer saat dia tenggelam dalam pikirannya. Aku mengerti, jawab Lucifer. Kemudian, dia berbalik dan mengikuti orang itu untuk melihat para Grandmaster. Segera, mereka datang ke ruang kerja Grandmaster Grimm. Ketuk ketuk ketuk. Lucifer mengetuk pintu dan berkata, Grandmaster, aku di sini. Sebuah suara berkata dari dalam, masuk. Lucifer mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada 5 orang di ruangan itu. 4 Grandmaster, semua Ranker Infinity, dan Kepala Deri ada di dalam. Kelimanya adalah orang-orang dengan status tertinggi dalam keluarga. Lucifer di sini untuk menyapa kalian semua, Grandmaster. Salam, kakek, kata Lucifer dengan hormat. Lucifer ada di sini, ayo duduk, seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan lembut. Orang itu adalah Grandmaster terkuat di keluarga Grimm. Dia adalah Marino Grimm, seorang Ranker Mid Infinity. Dia berhasil meningkatkan ke Mid Infinity rank ketika Lucifer lahir. Karena itu, Marino sangat menyukai Lucifer. Dia merasa bahwa Lucifer adalah bintang keberuntungannya dan keluarganya. Jika tidak, bagaimana dia bisa secara misterius menembus dunia tempat dia terjebak selama berabad-abad dan mulai merasa putus asa ketika Lucifer lahir? Terima kasih, Tuan Besar. Lucifer menjawab. Kemudian, dia menemukan kursi kosong untuk duduk. Boleh saya tahu mengapa Anda memanggil saya? Lucifer, aku perlu membicarakan sesuatu denganmu kali ini, kata Marino. Tolong pergilah. Keluarga kita akan memiliki kemitraan perkawinan dengan keluarga Kalisto. Bagaimana menurutmu tentang ini? Tanya Marino. Ini bagus. Grandmaster, jika kita dapat memiliki kemitraan perkawinan dengan mereka, itu akan seperti 2 raksasa yang bekerja bersama. Selain dari keluarga Drake, kita telah lama melampaui keluarga lain. Kita tidak dapat melewatkan kesempatan yang bagus, jawab Lucifer senang. Dia bermasalah karena dia tidak dapat menemukan Kalan Pang itu. Kalan berani menginjak wajahnya di depan begitu banyak orang. Lucifer tidak akan menyerah jika dia tidak membalas dendam. Namun, kedua keluarga itu hampir sama dalam kekuatan. Selain itu, keluarga Elrod mengetahui kelemahan Black Demon Palm, jadi tidak mungkin bagi Lucifer untuk membalas dendam untuk saat ini.
Meski begitu, segalanya akan berbeda jika keluarga Grimm bisa memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Kalisto. Jika keluarga peringkat kedua dan keempat di antara 8 keluarga terkemuka bekerja bersama, tanpa melebih-lebihkan, selain dari keluarga Drake peringkat pertama, keluarga lain tidak akan berarti apa-apa. Jika itu terjadi, Lucifer akan menemukan kesempatan untuk membunuh Kalan Pang itu secara diam-diam. Jadi bagaimana jika keluarga Elrod tahu? Mereka tidak akan berani datang untuk membalas dendam, dan mereka hanya akan menderita keluhan ini dalam diam. Lucifer merasa hebat ketika dia memikirkan hal ini. Setelah kedua keluarga bekerja bersama, dia akan menunggu gilirannya untuk mengambil alih keluarga Grimm. Kemudian, keluarganya pasti akan naik level. Memang, namun, keluarga Kalisto adalah yang kedua setelah keluarga Drake di antara 8 keluarga. Jika kita melamar mereka, kita harus mengirim seseorang dengan status yang lebih tinggi. Grandmaster, apakah Anda meminta saya untuk memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Kalisto? Lucifer bertanya dengan cemberut. Ya. Bagaimanapun, kamu adalah kepala keluarga masa depan. Keluarga Kalisto hanya akan mempertimbangkan pernikahan karena statusmu. Mereka pasti tidak akan mempertimbangkan yang lain. Lalu dengan siapa aku akan menikah? Kami belum yakin. Saya harus pergi dan mendiskusikan ini dengan Grandmaster Kalisto. Namun, jangan khawatir. Karena kami mengirim calon kepala keluarga, mereka tidak akan secara acak mengirim seseorang untuk menipu kami. Anda bisa pergi dan lihat wanita Kalisto yang belum menikah. Katakan siapa yang Anda sukai, dan kemudian saya akan pergi dan meminta tangannya untuk Anda, kata Marino. Baiklah, Grandmaster, karena Anda mengatakan itu, saya akan menerima demi perkembangan keluarga di masa depan. Namun, saya harus memilih wanita itu sendiri, Lucifer setuju setelah dia memikirkannya. Jika dia menolak, Grandmaster mungkin tidak akan memaksanya. Kalau tidak, mereka tidak akan memintanya untuk bergabung dalam diskusi. Namun, jika dia menolak, dia tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap Kalan. Lucifer sangat terburu-buru. Dia tidak percaya pada pepatah, seseorang harus menunggu waktu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Dia tidak bisa menunggu selama itu dan tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Selain itu, memiliki kemitraan perkawinan dengan keluarga Kalisto itu baik. Keluarga Kalisto sangat besar dan memiliki banyak wanita yang berbudi luhur dan cantik. Dia hanya harus memilih satu dengan status tinggi. Grandmaster mengatakan dia bisa memilih seorang wanita untuk dirinya sendiri. Tidak masalah. Marino tertawa terbahak-bahak dan berkata. Bersambung.